Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan Yaya Radana dengan NIM 1663. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu menganalisis sebuah pseudocode dengan logika seleksi nested if. Tujuannya adalah membuat tabel kebenaran untuk semua kombinasi input A dan B, serta menentukan nilai akhir variabel X. Pada awal program terdapat 3 input, yaitu A bertipe boolean, B bertipe boolean, dan X bertipe integer. Namun nilai awal X selalu diset menjadi 10, sehingga semua proses perhitungan dimulai dari nilai tersebut. Blok kondisi pertama menggunakan struktur if-else dengan 3 kemungkinan. Yang pertama, jika A sama dengan true dan B sama dengan true, maka X ditambah 5. Karena X awalnya 10, maka X menjadi 15. Dan yang kedua, jika A sama dengan true dan B sama dengan false, maka X dikurangi 2 sehingga X menjadi 8. Dan yang ketiga, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, artinya A false, baik B true maupun false, maka X langsung diset menjadi 0. Setelah kondisi pertama selesai, program mengecek kondisi kedua, yaitu if not A or B. Jika kondisi ini bernilai true, maka nilai X akan dikalikan 2. Kombinasi yang pertama, yaitu A sama dengan true dan B sama dengan true, masuk ke kondisi pertama, X menjadi 15. Kemudian kondisi kedua bernilai true sehingga X dikalikan 2 dan nilai akhir X adalah 30. Kombinasi yang kedua, yaitu A sama dengan true, B sama dengan false, X dikurangi 2 menjadi 8. Namun kondisi kedua bernilai false sehingga tidak ada perubahan. Nilai akhir yaitu tetap 8. Kombinasi yang ketiga, yaitu A sama dengan false dan B sama dengan true, masuk ke else, X diset menjadi 0. Kondisi kedua true, tetapi 0 dikali 2 tetap 0. Jadi nilai akhirnya adalah 0. Dan yang terakhir, kombinasi keempat, A sama dengan false dan B sama dengan false, X diset menjadi 0, kondisi kedua true, tetapi hasilnya tetap 0, dan nilai akhir X adalah 0. Dengan tabel kebenaran ini, kita bisa memahami bagaimana setiap kombinasi input boolean mempengaruhi output program secara sistematis dan juga logis. Yang kedua, yaitu menganalisis sebuah pseudocode yang menggunakan perulangan for dan operator modulo untuk menentukan nilai akhir sebuah variabel boolean bernama result. Program memiliki satu input, yaitu n bertipe integer dengan rentang 1 sampai 4. Selain itu terdapat variabel result yang inisialisasi dengan nilai false sebelum perulangan dimulai. Program melakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Di setiap iterasi, program mengecek apakah nilai I adalah bilangan genap menggunakan operator modulo 2. Jika I mod 2 sama dengan 0 atau bilangan genap, resultnya menjadi not result atau nilai result dibalik. Jika I ganjil, result tidak berubah. Kasus N sama dengan 1, perulangan hanya terjadi satu kali, yaitu I sama dengan 1. Karena 1 adalah bilangan ganjil, maka result tidak berubah. Nilai akhir result yaitu false. Kasus N sama dengan 2, perulangan terjadi 2 kali. Yang pertama, I sama dengan 1, yaitu bilangan ganjil, jadi result tetap false. Yang kedua, I sama dengan 2, yaitu bilangan genap, jadi result dibalik menjadi true. Nilai akhir result yaitu true. Kasus N sama dengan 3, perulangan terjadi 3 kali, yaitu I sama dengan 1, bilangan ganjil, jadi result tetap false. Yang kedua, I sama dengan 2, bilangan genap, jadi result menjadi true. Dan yang ketiga, I sama dengan 3, yaitu bilangan ganjil, jadi result tidak berubah. Nilai akhir result yaitu true. Kasus N sama dengan 4, perulangan terjadi 4 kali. I sama dengan 1, bilangan ganjil, jadi result tetap false. Yang kedua, I sama dengan 2, bilangan genap, result menjadi true. Yang ketiga, I sama dengan 3, bilangan ganjil, result tetap true. Dan yang terakhir, I sama dengan 4, bilangan genap, jadi result dibalik menjadi false. Jadi nilai akhir result yaitu false.
Dengan melakukan tracking langkah demi langkah, kita dapat memahami bagaimana kombinasi loop dan operator modulo mempengaruhi perubahan nilai boolean secara sistematis. Yang ketiga yaitu menganalisis pseudocode yang menggunakan operator logika SOR dan percabangan if-else untuk menentukan perubahan nilai di dua variabel boolean yaitu P dan Q. Program menerima dua input yaitu P bertipe boolean dan Q bertipe boolean juga. Kemudian dihitung sebuah variabel bantu R dengan rumus R sama dengan P SOR Q. Operator SOR akan menghasilkan nilai true jika P dan Q berbeda dan false jika P dan Q sama. Setelah nilai R ditentukan, program melakukan percabangan yaitu jika R sama dengan true artinya nilai P dan Q berbeda. Pada kondisi ini dilakukan dua operasi yaitu yang pertama P sama dengan not P sehingga nilai P dibalik, dan yang kedua Q sama dengan P or Q yaitu Q dihitung berdasarkan nilai P yang baru. Jika R sama dengan false, artinya nilai P dan Q sama. Pada kondisi ini hanya dilakukan satu operasi, yaitu Q sama dengan not Q, sehingga nilai Q dibalik. Kasus pertama yaitu P sama dengan false dan Q sama dengan false. Karena P dan Q sama, maka R yaitu false. Program masuk ke else sehingga Q dibalik menjadi true. Nilai akhir P sama dengan false dan Q sama dengan true. Kasus yang kedua yaitu P sama dengan false dan Q sama dengan true. Karena P dan Q berbeda, maka R sama dengan true. P dibalik menjadi true, lalu Q dihitung dengan operasi OR. Nilai akhir P sama dengan true dan Q sama dengan true. Kasus yang ketiga yaitu P sama dengan true dan Q sama dengan false. Karena P dan Q berbeda, maka R sama dengan true. P dibalik menjadi false, lalu Q dihitung kembali, jadi nilai akhir P sama dengan false dan Q sama dengan false. Dan kasus yang keempat yaitu P sama dengan true dan Q sama dengan true. Karena P dan Q sama, maka R yaitu false. Program masuk ke else dan Q dibalik menjadi false. Nilai akhirnya yaitu P sama dengan true dan Q sama dengan false. Jadi dengan tabel kebenaran dan analisis langkah demi langkah, kita bisa memahami bagaimana operator logika dan percabangan itu mempengaruhi perubahan nilai variabel boolean. Selanjutnya yang keempat yaitu menganalisis pseudocode yang menerapkan short circuit logic pada operator logika AND dan OR untuk menentukan nilai akhir sebuah variabel string bernama status. Program memiliki dua input, yaitu yang pertama X bertipe integer dan Y juga bertipe integer. Kemudian variabel status diinisialisasi dengan nilai awal non. Short circuit logic adalah mekanisme evaluasi logika di mana pada operator AND jika kondisi pertama bernilai false, maka kondisi berikutnya tidak dievaluasi. Pada operator OR, jika kondisi pertama bernilai true, maka kondisi berikutnya tidak dievaluasi. Konsep ini penting karena dapat mencegah error, misalnya pembagian dengan 0. Kondisi yang pertama, if X lebih dari 0 and Y atau X lebih dari 2. Kondisi ini hanya akan mengecek pembagian Y atau X jika X lebih dari 0 bernilai true, dan jika X kurang dari sama dengan 0 maka pembagian tidak dilakukan. Jika kondisi terpenuhi, status diset menjadi alpha. Kondisi yang kedua yaitu else if X sama dengan 0 or Y kurang dari 0. Pada kondisi ini, jika X sama dengan 0 maka kondisi Y kurang dari 0 dan tidak perlu dicek karena operator OR. Jika terpenuhi, status diset menjadi beta. Jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka status diset menjadi gamma. Kasus yang pertama, X, Y sama dengan 2,5. X lebih dari 0 sehingga pembagian
Y atau X dievaluasi. 5 dibagi 2 menghasilkan 2,5 yang lebih besar dari 2. Kondisi pertama terpenuhi sehingga status menjadi alfa. Kasus yang kedua yaitu X, Y itu 0,10. X tidak lebih dari 0 sehingga kondisi pertama langsung false tanpa pembagian. Masuk ke kondisi kedua, X sama dengan 0 bernilai true karena operator OR kondisi Y kurang dari 0 tidak dievaluasi. Jadi statusnya yaitu beta. Kasus yang ketiga, X, Y sama dengan 2,2. X lebih dari 0 bernilai true, tetapi hasil Y atau X adalah 1 yang tidak lebih besar dari 2. Kondisi pertama yaitu false, dan kondisi kedua juga false karena X tidak sama dengan 0 dan Y tidak negatif. Masuk ke L sehingga statusnya menjadi gamma. Kasus yang terakhir yaitu X, Y sama dengan minus 1,5. X tidak lebih dari 0 sehingga kondisi pertama langsung false tanpa pembagian. Dan masuk ke kondisi kedua yaitu Y kurang dari 0 bernilai true. Jadi statusnya yaitu beta. Lanjut ke yang terakhir yaitu menganalisis sebuah pseudocode yang menerapkan konsep state machine sederhana di mana sistem berpindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan input sinyal boolean. Program memiliki input sinyal berupa array boolean, misalnya true, false, true, sebuah variabel state yang menyatakan kondisi sistem saat ini. State awal selalu diinisialisasi dengan nilai 0. Program membaca sinyal satu persatu menggunakan perolangan for each. Setiap nilai sinyal akan dievaluasi untuk menentukan apakah terjadi perpindahan state. Aturan perpindahan state yaitu jika state sama dengan 0 dan bit sama dengan true, maka state menjadi 1. Jika state sama dengan 1 dan bit sama dengan false, maka state menjadi 2. Jika state sama dengan 2 dan bit sama dengan true, maka state kembali ke 0. Dan jika tidak memenuhi kondisi di atas, state tidak berubah. Kasus yang pertama yaitu true, false, true. State awal adalah 0. Bit pertama sama dengan true. State 0 dengan true menjadi state berubah menjadi 1. Bit kedua yaitu false. State 1 dengan false, state berubah menjadi 2. Dan bit yang ketiga yaitu true. State 2 dengan true, state kembali ke 0 sehingga state akhir adalah 0. Kasus yang kedua yaitu true, false. Status awal adalah 0. Bit pertama yaitu true, state 0, state menjadi 1. Bit yang kedua yaitu true. Tidak ada aturan untuk state 1 dengan true, jadi state tetap 1. Dan bit yang ketiga yaitu false. State 1 dengan false, state menjadi 2 sehingga state akhir adalah 2. Kasus yang ketiga yaitu false, true. Bit yang pertama false, tidak ada aturan, jadi state tetap 0. Bit yang kedua yaitu false, state tetap 0 juga. Dan yang ketiga yaitu bit dengan true, jadi state 0 dengan true, state menjadi 1 sehingga state akhir yaitu 1. Dengan konsep state machine, kita dapat memodelkan perilaku sistem secara terstruktur dan mudah dipahami, meskipun dengan logika yang sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.